Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum menjawab, yang belum jawab atau tidak menjawab, tak doakan jodohnya lama sekali. Kan gitu Pak Nur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab saya doakan rezekinya luar biasa. Amin. Termasuk jodoh. Amin. Jodoh itu rezeki kan. Karena setelah lulus ya nikah kan gitu. Nah, Terutama yang depan itu. nikah dan najah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim wa shadaqal rasul karim. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan, Pak Ketua Program Studi Pak Faridul Isbah MPD, yang saya hormati Sekretaris Prodi Pak Nuda MPDI, yang saya hormati tim dari Sarmada, yang saya hormatkan ayyuhatullah kaifa haluk. Alhamdulillah. Para anak-anak sekalian yang hari ini berkumpul di ruangan ini, semua wajahnya berseri-seri, semua wajahnya muncul keanggunan, meskipun kadang-kadang tidak punya duit. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Pertama dan utama, mari kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas kehendaknya kita hari ini bisa bermuwajahah, bisa bermujalasah, bisa bermudzakarah dalam kerangka kita menyusun bagaimana kita nanti mempersiapkan diri menjadi generasi-generasi penulis, dalam konteks bagaimana kita harus menulis book chapter atau sejenisnya yang ber-ISBN dengan baik. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang berbahagia, setelah saya mendapatkan laporan dari Pak Ketua Prodi, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Prodi Bahasa Arab yang selalu melakukan inisiasi-inisiasi di dalam rangka menyongsong akreditasi yang super unggul. Tepuk tangan untuk BPA. Para bapak dan ibu yang berbahagia, kegiatan ini merupakan bagian penting ya dalam kita membangun budaya akademik yang kuat ya, khususnya di dalam bidang literasi ilmiah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 5 poin penting ya. Yang belakang tolong dicatat, ada 5 poin penting yang ingin saya sampaikan, yang nanti akan menjadi arah dan semangat di dalam pelaksanaan pelatihan ini. Apa 5 poin penting itu? Yang pertama adalah bahwa penulisan book chapter ber-ISBN ini merupakan penguatan budaya literasi akademik. Apa yang pertama? Penguatan budaya literasi akademik. Pegangnya di atas itu. Oh ya, baik, terima kasih. Nah, saudara sekalian, saudara-saudara tidak hanya cukup menjadi konsumen ilmu, ya, tetapi harus menjadi produsen juga. Anda setelah membaca harus menulis, baca, tulis, baca, tulis. Sebelum menulis harus membaca. Halo. Hai. Sebelum menulis harus membaca. Setelah membaca
Di dalam konteks ini maka mahasiswa nanti dilatih untuk menuangkan gagasan-gagasan besar, kemudian menganalisnya di dalam tulisan ilmiah yang sistematis. Nanti Anda akan diajari bagaimana cara menyusun book chapternya, mukadimahnya bagaimana, substansinya bagaimana, kemudian konklusinya bagaimana, ikhtisarnya bagaimana, marojiknya bagaimana. Semua nanti akan dilatih. Sehingga nanti Anda akan memiliki sistematika berpikir yang runtut. Sehingga kalau kita menulis gagasan-gagasan, tentu akan dibiasakan membuat langkah-langkah tradisi ilmu yang mapan dan berkelanjutan. Amin Allahumma. Amin. Itu yang pertama. Mohon maaf, yang belakang dengar nggak? Itu potongannya kelihatannya belum sarapan. Suara-suara belum sarapan kan gitu. Yang belakang dengar nggak? Itu sudah hampir sarapan. Yang kedua, nah ini catatan yang kedua. Yang kedua adalah implementasi one student, one publication. Satu mahasiswa, satu publikasi. Mahasiswa FTIK tahun 2026 wajib menulis. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Saya Pak Kaprodi, nanti kalau ada mahasiswa yang terbukti tidak sampai menulis, maka IPK-nya saya suruh menurunkan. Dosennya kita undang. Itu ada mahasiswamu yang nggak menulis, turunkan IPK-nya. Dia kan punya hak supaya nilainya diturunkan. Yang tadinya A mungkin menjadi B, yang tadinya B menjadi C, yang tadinya C menjadi D, yang tadinya D menjadi E. Anda mau nggak diturunkan nilainya? Tentu tidak akan mau. One student, one publication ini adalah bukan sekedar slogan, tetapi komitmen nyata fakultas di dalam mendorong setiap mahasiswa memiliki minimal satu karya ilmiah. Jadi dalam setahun ini minimal punya satu. Kalau lebih dari satu, hebat. Nanti kita di akhir tahun akan menyiapkan anggaran yang berhasil menulis sesuai dengan target, akan kita berikan reward. Tepuk tangan dong. Di sini mohon maaf, ada nggak penerima KIP di sini? Langsung penerima KIP. Nah, penerima KIP ini wajib punya 2 tulisan. Wajib punya 2 tulisan. Iya. Saya berharap nanti melalui pelatihan ini setiap peserta didik mampu menghasilkan book chapter yang layak terbit. Nanti tolong dikoreksi ya dari tim Sarmada bekerja sama dengan PBA supaya tulisannya bagus ya. Karena apa? Ini menjadi suatu hal yang penting karena nanti sekaligus itu membuktikan bahwa Anda adalah orang-orang yang mampu bersaing secara nasional dan global. Mohon maaf, orang yang punya tulisan, mohon maaf, namanya akan terukir abadi dalam sejarah peradaban dunia karena namamu selalu akan ada di internet. Begitu diklik, siapa namanya tadi misalnya? Aida, mana Aida? Nah, misalnya Aida, nanti akan muncul thread. Begitu di Google nulis Aida, langsung akan muncul karya-karyanya. Gitu. Anda kalau ingin tahu Pak Muhlisin tulisannya apa, Anda buka Google, di Google Scholar tulis Muhlisin. Nanti pasti akan muncul tulisan-tulisan itu. Itu artinya apa? Namamu akan terukir indah di dalam internet dan itu bisa dibaca orang sedunia. Anda mau ke Afrika pun itu bisa dicek.
sepanjang ada internet. Nah, kecuali kalau internet ya ada itu bisa. Google diserang Iran. Ya, Diserang Iran. perang Biar, Iran ini memang membuat dada kita agak bergetar. Karena strat optik yang ada di bawah laut itu berpotensi diserang. Kalau diserang, waduh wassalam, internet kita tidak bisa Habis. Tetapi mudah-mudahan tidak. Karena kalau diserang Iran sendiri juga kacau. Nah, itu. Saya melihat perang Iran dan Israel ini menarik karena yang diserang Iran itu memang alat-alat vital, ya alat-alat vitalnya miliknya Amerika. Dan saya sepakat untuk dihabisi. Saya sepakat untuk dihabisi. Agar Donald Trump segera selesai atau mati sebelum perang berakhir. Loh, kalau Donald Trump mati kan selesai sudah. Nah, ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga, dengan menulis maka ada integrasi kompetensi bahasa dan keilmuan. Anda adalah fan bahasa Arab. Maka fan bahasa Arab, Anda nanti akan memiliki keunggulan tersendiri. Apa itu? Penguasaan bahasa yang menjadi kunci dalam memahami literatur klasik dan modern. Mohon maaf, kitab kuning maupun kitab putih maupun kitab abu-abu itu semua bisa dibuka dan bisa dibaca. Nah, oleh karena itu kemampuan berbahasa ini memang harus diiringi dengan kemampuan kritis dan analitis. Silakan nanti kitab kuning, kitab putih, kitab abu-abu dibaca semua, tetapi harus dimaknai secara kritis. Sehingga latihan menulis book chapter ini merupakan wadah mengintegrasikan kedua-duanya sehingga nanti akan lahir karya-karya yang tidak hanya baik secara lugawiyah, tidak hanya baik secara bahasa, tetapi juga kuat substansinya. Nah ini, sehingga anak-anak bahasa Arab punya keunggulan khusus. Dan saya berharap publikasi Anda nanti betul-betul mampu mengintegrasikan kompetensi bahasa dan kompetensi keilmuan. Nah, yang keempat adalah bahwa dengan pelatihan penulisan book chapter ini akan membentuk karakteristik akademik yang disiplin. Anda punya kedisiplinan dan produktif. Nah, ini penting. Kalau setiap tahun kita minimal punya satu, halo. Kalau setiap tahun kita minimal punya satu, maka selama studi Anda akan punya 4 karya ilmiah. Apalagi nanti kalau skripsimu ditulis dalam bentuk jurnal, wah, Anda nggak usah bikin skripsi itu, karena sudah ditulis dalam bentuk jurnal. Sinta 2 lagi. Mohon maaf. Sinta 2 itu sekarang menjadi ikon. Karena Sinta 2 itu adalah syarat kalau seorang dosen untuk ke lektor kepala. Lektor kepala itu adalah pintu masuk menuju guru besar. Jadi Pak Nur Huda maupun Pak Falikul Isbah ini harus ke lektor kepala dulu sebelum ke guru besar. Nah, oleh karena itu Pak Falik, Pak Nur Huda, dan seluruh mahasiswa semuanya saya dorong berlomba-lomba untuk menulis di Sinta 2. Karena apa? Kesantunan kita dalam berbahasa silahkan nanti ditulis, dan itu adalah menjadi bagian dari potret masa depan tulisan kita yang baik. Nah, saudara sekalian, kegiatan ini tentu membentuk kedisiplinan, ya, karena menulis itu disiplin. Mohon maaf, apakah menulis itu orang sambil jalan-jalan? Pasti dia akan duduk manis menulis di tempat-tempat yang nyaman. Apakah Anda akan menulis di pasar? Tidak akan mungkin bisa. Yang menulis ya di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya inspirasi. Misalnya kalau di komplek kampus ini di belakang kampus, Anda di pinggir bambu, kemudian menulis, di depannya ada kopi, ya, ada udut. Ini bagi kelompok-kelompok yang udut, ya. Oh, itu muncul inspirasi luar biasa.
maka di situ akan muncullah yang namanya etos kepenulisan. Anda akan disiplin, Anda akan memiliki etos kepenulisan, sehingga apa? Itu akan menjadi fondasi penting masa depan Anda, dan perjalanan akademik Anda akan terukir indah, seindah isi dunia dan isinya ini. Nah, oleh karena itu, yang kelima atau yang terakhir adalah menulis book chapter itu merupakan kontribusi nyata pada pengembangan ilmu dan fakultas atau institusi. Mengapa? Karena setiap tulisan yang dihasilkan mahasiswa pasti bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi menjadi bagian kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan reputasi institusi. Pada saat ada akreditasi pasti ditanyakan, di prodi bahasa Arab ada berapa tulisan? Wah, judulnya apa aja, yang nulis siapa saja. Maka Anda akan memiliki kontribusi pada bahasa Arab yang sekarang akreditasinya unggul, ke depan kita ingin jadikan super unggul. Amin Allahumma. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk BPA. Semakin banyak karya yang dihasilkan, tentu akan semakin kuat pula fondasi FTIK ini di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya adalah di dalam bidang kebahasa Arab. Para bapak dan yang saya hormati, saya kira berbagai tips menulis sudah banyak dilakukan. Yang terpenting menulis itu adalah dimulai. Bismillah, dimulai. Nyoret-nyoret, nanti setelah itu dicoret lagi, nulis lagi, coret lagi, tidak apa-apa. Karena menulis itu harus dimulai. Apalagi sekarang sudah pakai ada AI, alat bantu. IE adalah sebagai alat bantu, bukan tool utama, bukan. IE adalah alat bantu yang memudahkan kita untuk menuju bagaimana proses menulis yang baik. Mari kita gunakan IE secara lebih bijaksana, bukan secara sporadis ya. Mari kita gunakan IE secara bijaksana sehingga tulisan-tulisan kita memiliki bobot dan mutu yang diharapkan. Nah, dengan demikian maka saya mengajak kepada seluruh mahasiswa di ruangan ini menjadikan kegiatan menulis itu sebagai bagian dari ibadah intelektual, ya, sebagai ibadah intelektual yang tidak hanya bernilai akademik tetapi juga bernilai spiritual. Orang yang menulis karena dia fokus, tentu dia akan meninggalkan kemaksiatan. Apakah ada orang nulis sambil pacaran? Tidak mungkin. Pacaran harus sudah nulis. Orang nulis pasti istiqomah. Dia menulis. Gunakan waktu Anda sehari semalam minimal 3 jam. Saya ingin cerita. Waktu saya jadi mahasiswa S1, saya tidurnya hanya 3 jam. Anda berapa jam? 8 jam, itu udah blek gitu. Mahasiswa India itu tidurnya 3 jam, maksimal 4 jam. Mengapa Pak Mulisin tidurnya 3 jam? Karena saya sebagai mahasiswa S1 waktu itu, mulai semester 1, saya ini marbot masjid. Sehingga hari-harinya hidupnya di masjid, diatur oleh masjid, waktunya ketat, saatnya adzan, saya harus adzan. Kalau imamnya nggak datang, saya ngimami. Ya. Kalau makmumnya datang salat sendirian. Saatnya Jumat khotib, kalau khotibnya tidak datang, ya saya jadi khotib. Hari-hari tidurnya pasti jam 2:30 malam. Nanti 3:30 bangun. Berarti kan 3 jam.
Pagi siang nggak bisa tidur karena kegiatannya luar biasa. Saya waktu jadi mahasiswa, saya aktivis. Saya aktivis di dunia jurnalistik, saya aktif di Pramuka, saya juga aktif di Dewan Eksekutif Mahasiswa, saya juga aktif di IPNU, dan seterusnya dan seterusnya. Saya juga sempat aktif di PMI meskipun hanya setahun. Sehingga memang waktu saya habis untuk kegiatan-kegiatan akademik, sehingga tidurnya hanya 3 jam. Anda siap tidur 3 jam? Kalau Anda ingin duduk di depan sini, tidurnya hanya 3 jam. Saya tidak tahu Pak Farid dulu tidurnya berapa jam, saya tidak tahu. Karena saya nggak pernah tanya ya. 2 jam malah. Ya. Anda kalau ingin duduk di depan sini, mohon maaf, guru besar itu kira-kira gajinya sedikit atau banyak? Guru besar itu gajinya sedikit atau banyak? Saya aja menyesal. Mengapa tidak dari dulu jadi guru besar? Iya. Ternyata guru besar itu gajinya besar. Betul-betul besar. Pak Farid aja kalau tahu angkanya iri dia. Makanya Pak Farid dan Pak Nuda segera ke guru besar supaya gajinya besar. Amin Allahumma Amin. Memang betul. Saya ini termasuk terlambat jadi guru besar, tapi mending meskipun terlambat. Karena apa? Saya ini orangnya aktivis di lapangan, banyak kegiatan sehingga lupa ngurus kepangkatan. Nah, saya baru sadar setelah diingatkan kepegawaian Pak Mulisin sudah 15 tahun jadi rektor kepala. Kok nggak naik-naik Pak? Nah, untung saya punya staf, tolong nih diberesin semua. Ada staf yang ngurusin semuanya. Kemudian saya ajukan, alhamdulillah 6 bulan 8 hari turun SK guru besar. Seandainya itu saya lakukan 10 tahun yang lalu, saya sudah banyak duit. Ya karena besar Pak, loh. Saya tidak hanya memberikan ilustrasi, tapi memang besar. Karena apa? Kemarin saya tanya ke bagian keuangan, Mbak tolong diprintkan penghasilan saya sebulan itu berapa? Diprintkan. Loh, ternyata besar juga ya penghasilan saya. Sepil. Oh. Rahasia. Ya, saya kira yang jelas angkanya besar ya. Di atas gajinya aja dengan 2 lah ya. Ya, mungkin bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipatnya ya, karena memang ada tunjangan-tunjangan kehormatan yang jumlahnya juga cukup signifikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena ini sebagai pendorong supaya yang duduk di depan itu kepengen duduk di sini. Anda kepengen enggak duduk di sini? Kepengen enggak? Harus. Anda harus punya obsesi yang tinggi. Ya. Anda harus punya obsesi yang tinggi, meskipun nanti mau jadi apapun terserah sampean. Yang jelas kita harus punya obsesi yang tinggi karena ada sebuah ungkapan bahwa kita harus bermimpi setinggi mungkin. Mimpilah sepanjang Anda masih bisa bermimpi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya.